Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ibu, kami dari kelompok 1 11C yang akan memaparkan materi konsep harmoni dalam keberagaman. Sebelumnya, kenapa kami berdua? Karena teman kami ada kehalangan kesibukan mungkin. Saya M. Ridwan dan rekan saya Raffi Pratama. Sebelumnya, kami akan memperlihatkan dulu stimulusnya yang berupa foto. Nah, itu dia stimulus dari kami. Selanjutnya, kami akan memaparkan materinya. Pertama-tama, kami akan menjelaskan dulu tujuan materi yang akan kami sampaikan. Jadi, tujuan pembelajarannya yang pertama, memahami arti penting harmoni dalam keberagaman. Yang kedua, menjelaskan manfaat dari harmoni dalam keberagaman. Yang ketiga, pentingnya memahami dan menghargai keberagaman. Dan yang keempat terakhir, mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat harmoni. Nah, setelah itu saya di sini akan menyampaikan apa itu harmoni, arti penting harmoni dalam keberagaman. Jadi yang pertama saya akan menyampaikan dulu istilahnya. Harmoni adalah keadaan yang selaras, serasi, dan damai dalam hubungan antar manusia. Lalu dalam keberagaman, harmoni berarti hubungan baik di tengah perbedaan suku, agama, budaya, dan latar belakang lainnya. Lalu selanjutnya, harmoni itu penting nggak sih? Tentu saja penting. Apa, Raffi? Jadi harmoni itu mendorong kerjasama ya. Jadi harmoni itu menciptakan kolaborasi yang memungkinkan orang dari berbagai latar belakang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang untuk bersama lah intinya. Dan yang kedua, menghargai hak dan kewajiban setiap individu. Harmoni mendorong penghormatan terhadap hak asasi manusia yang membuat individu merasa dihargai dan memiliki tempat dalam masyarakat. Dan yang ketiga, terakhir, meningkatkan solidaritas. Harmoni memperkuat kebersamaan masyarakat, penting untuk menghadapi tantangan dan bencana. Nah, lalu yang keempatnya untuk kemajuan bangsa, dan yang kelima untuk menciptakan lingkungan yang produktif. Kehidupan harmonis mendorong kontribusi masyarakat, sementara lingkungan damai meningkatkan efisiensi dan inovasi. Oke, lalu materi selanjutnya yaitu tentang pentingnya memahami keberagaman yang akan disampaikan oleh Raffi. Oke, poin pertama, menumbuhkan rasa kebersamaan. Yang kedua, pemahaman kebersamaan menciptakan empati dan toleransi. Dan yang ketiga, mengurangi stereotip dan prasangka negatif. Yang keempat, meningkatkan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dan yang terakhir, meningkatkan rasanya empati. Oke. Lalu materi selanjutnya yaitu tentang pentingnya menghargai keberagaman yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Yang pertama, pentingnya menghargai keberagaman yaitu untuk menghormati perbedaan pendapat. Lalu yang kedua, untuk mengapresiasi kontribusi setiap individu tanpa memandang latar belakang. Lalu yang ketiga, menghindari diskriminasi dalam berbagai bentuk. Lalu yang keempat, membina hubungan yang harmonis dalam masyarakat. Nah, materi selanjutnya yaitu manfaat harmoni dalam keberagaman yang akan disampaikan oleh Raffi. Oke, manfaatnya yang pertama itu meningkatkan rasa solidaritas. Yang kedua, membangun kerjasama. Yang ketiga, menghormati hak asasi manusia. Dan yang keempat, meningkatkan lingkungan yang produktif. Lalu materi selanjutnya yaitu faktor pendorong terwujudnya harmoni yang akan disampaikan oleh saya. Yang pertama itu komunikasi yang efektif. Jadi komunikasi yang efektif menciptakan ruang diskusi terbuka dan menghargai pendapat. Lalu juga membangun pemahaman untuk mengurangi kesalahpahaman. Lalu yang kedua, budaya gotong royong. Jadi budaya gotong royong itu nilai budaya yang
menekankan kerjasama dan solidaritas, dan juga membantu masyarakat saling mendukung dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang ketiga, media yang positif. Jadi media yang mempromosikan keberagaman dan perdamaian, dan juga mengurangi penyebaran informasi negatif atau provokatif. Nah, setelah faktor pendorongnya, lalu ada juga faktor penghambatnya yang akan disampaikan oleh Raffi. Jadi faktor penghambatnya yaitu yang pertama ketimpangan sosial, dan yang kedua stereotip dan prasangka buruk. Yang ketiga kurangnya pendidikan keberagaman, dan yang keempat penyebaran informasi yang tidak akurat. Yang kelima terakhir pengaruh budaya yang negatif. Nah, lalu apa sih dampak ketidakharmonisan? Yaitu yang akan disampaikan oleh saya. Yang pertama, konflik sosial. Jadi ketegangan atau bentrokan antar kelompok. Lalu yang kedua, fragmentasi masyarakat, yaitu terpecahnya persatuan. Lalu yang ketiga, penurunan kualitas hidup. Jadi lingkungan yang tidak damai menghambat kemajuan. Lalu yang keempat yaitu diskriminasi sistemik, yaitu ketidakadilan yang dilembagakan. Lalu selanjutnya ada strategi mewujudkan harmoni. Nah, selanjutnya yaitu ada strategi dalam mewujudkan harmoni yang akan disampaikan oleh Raffi. Yang pertama strateginya yaitu membangun dialog, yang kedua meningkatkan pendidikan, yang ketiga penguatan hukum, dan yang keempat promosi kebudayaan. Nah, bosan, kami akan menampilkan sebuah ice breaking. Oke, setelah ice breaking mungkin agak segera dikit. Mungkin segitu saja dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan saat menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.